everyone, welcome back to my YouTube channel, Math with Indah. So, untuk video kali ini mungkin sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya ya teman-teman. Karena di video kali ini aku akan ngebahas latihan soal TKA untuk tingkat SMP MTS. Dan pastinya sesuai nama channelnya ya, kita akan ngebahas untuk mapel matematika. Nah, untuk video kali ini, kita fokus ke latihan soal untuk submateri bilangan real ya teman-teman. Nah, untuk materinya itu aku sesuaikan dengan kisi-kisi yang telah diedarkan oleh Kemendikbud ya teman-teman. Dan juga ini soal-soalnya aku ambil dari buku latihan soal TKA gitu. Nah, nggak lama-lama ya, kita langsung ke nomor 1 teman-teman. Oke, nomor 1 kita lihat soalnya ya teman-teman. Pada lomba matematika, untuk jawaban yang benar, skornya 2. Terus kalau salah, skornya -1. Sedangkan kalau nggak dijawab, skornya 0. Oke, teman-teman biasakan ya kalau mengerjakan matematika itu kita tulis dulu diketahui. Namun kalau misalkan dikejar waktu sih, nggak ditulis, nggak apa-apa sih. Tapi untuk mempermudah ya, kita tulis dulu diketahui. Kalau benar, itu skornya 2. Terus kalau salah, skornya -1. Kalau tidak dijawab, itu skornya 0. Nah, kemudian di sini diketahui ya. Bentar aku kasih tanda dulu biar mudah. Jadi di sini dari 75 soal, ada anak yang menjawab 50 soal benar, kemudian 10 soal tidak terjawab. Oke. Jadi yang benar itu ada 50. Terus habis itu tidak dijawab itu 10. Nah, berarti soal yang salah itu bisa kita cari dari ini. 75 dikurangi soal yang benar ada 50, ditambahkan yang nggak dijawab ada 10. Jadi 75 dikurangi 50 tambah 10. Itu 75 dikurangi 60 sama dengan 15. Nah, udah ketahuan nih dari 75 soal, 50-nya benar, 10-nya tidak dijawab, dan 15 salah. Berarti kalau mau ngitung skor totalnya, ya, yang ditanyakan ini skor ya. Skor total yang diperoleh itu berarti sama dengan jawaban benar atau soal benar itu kan ada 50. Nah, masing-masing soal yang benar itu dapat skor 2. Jadi otomatis kalau mau cari skor benar itu tinggal 50 dikali 2. Habis itu ditambahkan yang salah. Salah itu ada 15 soal. Nah, kalau salah dia dapat -1. Berarti 15 dikali -1. Terus yang tidak dijawab ada 10. Nah, sebenarnya kalau nggak dijawab kan ini ya, skornya 0. Misalkan ini nggak ditulis pun nggak apa-apa. Karena nggak akan merubah nilai. Karena bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya tetap 0 gitu. Jadi tinggal dihitung nih, yang 50 dikali 2 itu kan 100. Kemudian 15 dikali -1. 15 dikali -1 itu adalah -15. Kemudian 10 kali 0 itu 0 ya, nggak perlu kita tulis, nggak apa-apa. Atau kita tulis aja deh, plus 0 gitu ya. Berarti kan kita tinggal ngitung ini, 100 dikurangi 15. Nah, itu hasilnya 85. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini adalah pilihan ganda kompleks, teman-teman. Oh ya, kalau di TKA itu kan ada 2 macam tipe soal ya, yaitu pilihan ganda sederhana. Pilihan ganda sederhana itu berarti ini satu jawaban benar. Terus kalau pilihan ganda kompleks lebih dari satu jawaban benar. Dan juga pilihan ganda kompleks itu dibagi menjadi 2. Ada pilihan ganda kompleks MCMA sama pilihan ganda kompleks kategori. Kalau MCMA itu berarti disuruh milih
Dari beberapa pernyataan, yang benar yang mana. Terus kalau yang kategori biasanya itu menentukan pernyataannya itu benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, logis atau tidak logis, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk yang soal nomor 2 ini, tipenya adalah pilihan ganda kompleks MCMA ya teman-teman. Nah, tapi di sini itu ada pilihannya. Tapi biasanya kalau di soalnya ya di CBT-nya itu kita tinggal nyentang-nyentang nih dari pernyataan ini yang benar yang mana. Yang benar dicentang, yang salah atau tidak tepat itu tidak usah diapa-apain gitu teman-teman. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, teman-teman itu bisa langsung ngerjain dari ini, dari pernyataannya. Jadi dilihat dulu pernyataannya, terus baru dibuktikan apakah pernyataannya ini benar atau salah seperti itu. Kayak yang ini kita langsung ke pernyataan ya teman-teman biar lebih cepat. Yaitu yang pertama, suhu pada pukul 12 itu adalah 7 derajat Celcius. Oke, coba kita hitung. Dari mana ngitungnya? Tentunya dari ini ya teman-teman. Eh, kita lihat yang ada jam 12-nya. Nah, ini. Jadi dia dari pukul 8 hingga 12 itu suhunya naik secara konstan sebesar 3 derajat Celcius setiap jam. Nah, berarti dari jam 8 ke jam 12 itu kan ada spare waktu 4 jam ya teman-teman. Atau 12 dikurangi 8 itu ada 4 atau 4 jam. Nah, berarti karena tiap jamnya itu naik 3 derajat Celcius, kalau 4 jam berarti 4 dikali 3 derajat Celcius gitu teman-teman. Nah, tapi di sini kita ada ini, suhu awalnya. Mana nih suhu awalnya? Ini, suhu awalnya itu pada jam 8 pagi adalah min 5 derajat Celcius. Jadi kalau mau ngitung suhu jam atau pukul ya, pukul 12 itu sama dengan suhu awal ditambah perubahan suhu. Suhu awalnya ini ya teman-teman, min 5 derajat Celcius. Habis itu perubahan suhunya itu dari sini. Kan ada 4 jam. Nah, masing-masing jamnya itu naik 3 derajat Celcius. Berarti tinggal 4 dikali 3 derajat Celcius gitu ya teman-teman. Karena di jam pertama dia 3 derajat Celcius, di jam kedua berarti 3 ditambah 3, di jam ketiga 3 ditambah 3 ditambah 3 itu kan sama halnya kayak 3 kali 3. Habis itu di jam keempat atau 4 jam setelahnya itu kan berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 atau 4 dikali 3 seperti itu. Berarti di sini bisa langsung diketahui nih, bisa langsung ketahuan nih suhu di jam 12 itu berarti min 5 derajat Celcius ditambah 4 dikali 3 derajat Celcius itu adalah 12 derajat Celcius. Min 5 ditambah 12 itu adalah 7 derajat Celcius. Nah, berarti pernyataannya ini benar ya teman-teman. Suhu pada pukul 12 adalah 7 derajat Celcius. Berarti yang pertama ini kita centang ya teman-teman. Habis itu kita coba buktikan untuk yang nomor 2, pernyataan yang berdua. Kenaikan suhu dari pukul 8 sampai pukul 12 adalah totalnya 12 derajat Celcius. Nah, untuk yang pernyataan kedua itu kan secara tidak langsung kita udah cari nih dari pernyataan pertama, yaitu pada ini perubahan suhu. Karena kan dia yang ditanyakan adalah kenaikan suhu dari pukul 8 sampai 12 ya, bukan suhu pada pukul 12. Bisa dibedakan ya teman-teman. Kalau perubahan suhu atau kenaikan suhu dari pukul 8 sampai 12 kan sama halnya kayak ini ya. Karena di situ ada interval 4 jam, berarti kan 4 4 dikali masing-masing jamnya naik 3 derajat Celcius. Jadi 4 dikali 3 derajat Celcius itu adalah 12 derajat Celcius. Jadi pernyataannya benar.
Oke. Terus kita lanjut ke pernyataan ketiga. Selisih suhu tertinggi dan terendah dari pukul 8 hingga 15 adalah 14 derajat Celcius. Oke, coba kita cek ini ya suhu masing-masingnya dari pukul 8. Pukul 8 itu suhunya min 5 derajat Celcius. Habis itu pukul 9. Nah, pukul 9 itu kan di antara ini ya, di antara pukul 8 sampai 12. Berarti dia naik 3 derajat Celcius. Jadi min 5 ditambah 3. Itu sama dengan min 2 derajat Celcius. Habis itu pukul 10. Pukul 10 berarti kita ngitungnya dari ini. Dari suhu di jam 9 itu min 2 derajat Celcius ditambahkan 3. Kenapa masih ditambah 3? Karena pukul 10 itu masih di interval pukul 8 sampai pukul 12. Jadi sama dengan 1 derajat Celcius. Habis itu pukul 11 dia masih di interval itu, berarti kita ngitungnya dari suhu pada jam sebelumnya, yaitu suhu pukul 10 itu adalah 1 derajat Celcius ditambahkan 3. 1 ditambah 3 itu 4 derajat Celcius. Habis itu pukul 12 itu sama ngitungnya, dari 4 ini ditambahkan dari 4 yang dari suhu pukul 11 ditambahkan 3 derajat Celcius. Jadi 4 ditambah 3 adalah 7 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan ini secara nggak langsung kita juga membuktikan pernyataan yang pertama, teman-teman. Suhu pada pukul 12 adalah 7 derajat Celcius. Nah, sama ya pernyataannya dengan pembuktiannya ya. Jadi pernyataan pertama jelas benar. Jadi dari dua cara nih. Cara yang pertama itu yang kita cari tadi, sama cara yang kedua ini kita cari manual. Oke, habis itu kita lihat suhu pada pukul 13. Nah, pukul 13 itu kan udah di atasnya pukul 12 ya. Berarti kita mengacunya di pernyataan berikutnya nih. Dari pukul 12 hingga 15 suhu turun secara konstan sebesar 2 derajat Celcius. Oh ya teman-teman, kalau naik itu ditambah, kalau turun berarti dikurangi ya teman-teman. Jadi pada pukul 13 itu dari ini ya, dari suhu sebelumnya yaitu pada pukul 12 yaitu 7 derajat Celcius itu turun 2 derajat Celcius, berarti dikurangi 2. Nah, sama dengan 5 derajat Celcius. Habis itu pada pukul 14 itu kita ngitungnya dari suhu pada pukul 13, kemudian dia turun secara konstan sebesar 2 derajat Celcius. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3 derajat Celcius. Habis itu yang terakhir pukul 15 berarti dari 3 derajat Celcius dikurangi 2 sama dengan 1 derajat Celcius. Nah, dari sini, dari yang udah kita cari ini, suhu terendah itu berarti kan ini pada pukul 8 yaitu min 5 derajat Celcius. Kemudian suhu tertinggi itu pada pukul 12 yaitu 7 derajat Celcius. Berarti selisih itu suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Oke, suhu tertingginya itu adalah 7 dikurangi ini suhu terendahnya adalah min 5. Berarti 7 dikurangi min 5 itu 12 derajat Celcius. Nah, di pernyataan 14 derajat Celcius berarti pernyataannya otomatis salah, teman-teman. Bukan 14 derajat Celcius tapi 12 derajat Celcius. Seperti itu. Oke. Habis itu kita cek di pernyataan keempat. Pernyataan keempat, suhu pukul 15 adalah 1 derajat Celcius. Nah, ini udah kita cari ya. Secara nggak langsung udah kita cari dari yang pernyataan ketiga, yaitu suhu pada pukul 15 itu adalah 1 derajat Celcius. Berarti benar ya, pernyataan keempat itu betul. Oke. Berarti kalau ini di CPT, teman-teman tinggal centang aja pernyataan pertama, kedua, sama keempat. Tahu di sini pilihan
gandanya yang paling tepat itu adalah pilihan ganda yang kedua. Pilihan ganda yang pertama itu juga benar ya, karena opsi 1 dan 2 itu tepat, tapi lebih lengkapnya adalah di opsi kedua gitu teman-teman. Untuk yang opsi ketiga sama keempat ini otomatis salah karena pernyataan ketiga itu salah seperti itu. Oke ya teman-teman, kita coba lanjut ke nomor 3. Pak Jaya punya taman seluas 300 meter persegi. Dia menanami 1/3 bagian dengan bunga mawar, 1/4 bagian dengan bunga melati, dan 1/5 bagian dengan anyelir, serta sisanya dibuat kolam. Luas kolam adalah titik-titik meter persegi. Oke, kalau kita lihat ya di situ, jadi Pak Jaya itu punya suatu taman nih teman-teman. Nah, tamannya itu dibagi-bagi, yang 1/3 bagian buat bunga mawar, 1/4 bagian buat bunga melati, kemudian 1/5 bagian buat anyelir. Nah, sisanya itu dibuat kolam. Yang ditanyakan adalah luasnya kolam. Berarti kita harus cari bagiannya kolam. Bagian kolam itu dapat kita cari dengan cara 1. Kenapa 1? Karena Pak Jaya kan punya ini ya, satu taman ya, satu taman. Nah, dari 1 itu dibagi-bagi ke jadi beberapa bagian. Yang pertama itu yaitu bagiannya bunga mawar, berarti 1 dikurangi bagiannya bunga mawar ditambah bagiannya bunga melati ditambah bagiannya anyelir. Berarti sama dengan 1 dikurangi bunga mawar itu 1/3 bagian, kemudian bunga melati 1/4 bagian, kemudian bunga anyelir itu 1/5 bagian. Nah, berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu pecahan yang ada di dalam ini. Kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya 3, 4, sama 5. Kita harus cari KPK-nya ya teman-teman. Kalau teman-teman udah SMP, aku yakin teman-teman sudah ini ya, sudah pandai ya buat menentukan KPK, yaitu dengan cari faktor primanya. 3 itu berarti sama dengan 3 karena 3 itu udah faktor prima. Kemudian 4 itu sama dengan 2 kuadrat, 5 juga faktor prima sama dengan 5. Nah, karena di sini beda semua, berarti kalau cari KPK-nya tinggal dikalikan semua, yaitu 3 dikali 2 kuadrat dikali 5. 3 dikali 2 kuadrat 4, 3 kali 4 kali 5, 3 kali 4 12, 12 dikali 5 itu 60 ya teman-teman. Jadi penyebutnya dijadikan 60. Nah, dari 3 ke 60 dikali 20, karena yang bawah dikali 20, yang atas juga dikali 20. Begitupun yang ini 4. 4 biar jadi 60 harus dikalikan 15 ya teman-teman. Karena yang bawah dikali 15, berarti yang atas juga dikali 15. Habis itu 1/5, berarti dikali 12 ya teman-teman. Bentar. Dikali 12, karena yang bawah dikali 12, yang atas juga dikali 12. Berarti ini 1 kali 20 itu adalah 20. Karena semuanya penyebutnya 60, jadi aku jadikan 1. Habis itu 1 kali 15 itu 15. Kemudian 1 dikali 12 itu adalah 12. Berarti 1 dikurangi 20 ditambah 15 ditambah 12. 20 tambah 15 itu 35 ya teman-teman. 35 ditambah 12 berarti 47. 47 per 60. Nah, 1 itu kalau diubah jadi pecahan bisa menyesuaikan dengan penyebutnya yang ininya ya, pecahan di sampingnya. Karena ini penyebutnya 60, berarti 1 itu bisa diubah jadi 60 per 60. Karena 60 bagi 60 kan 1 ya, sama aja nih. Kemudian berarti 60 dikurangi 60 per 60 dikurangi 47 per 60. 60 dikurangi 47 itu kalau teman-teman hitung ketemu 13 per 60. Nah, berarti dari sini udah ketahuan nih bagian kolamnya. Bagian kolamnya adalah 13 per 60. Berarti kalau mau cari luas kolam itu tinggal
bagian kolam dikali luas kolam. Bagian kolamnya 13/60. Kok luas kolam? Sorry teman-teman, nggak fokus. Luas taman ya harusnya ya. Luas tamannya Pak Jaya. Luas taman. Bagian kolamnya 13/60, luas tamannya adalah ini, 300. Nah, ini 60 sama 30 bisa kita coret nolnya. Habis itu 30 dibagi 6 itu ketemu 6 bagi 6 1, 30 dibagi 6 5. Jadi tinggal 13 dikali 5. Kalau teman-teman hitung, 13 dikali 5 itu sama dengan 65 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Nah, ini pilihan ganda sederhana ya, teman-teman, karena cuma ada satu jawaban benar. Biasanya sih kalau pilihan ganda kompleks, itu ciri-cirinya kalau MCMA itu, ini ya, ada kotaknya tuh, kotak buat nyentang. Sedangkan kalau kategori itu biasanya eh, diberikan dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi, eh, apa namanya, ada tabel, terus ada kolom benar, ada kolom salah. Nah, nanti dicentang yang mana pernyataan pertama misalkan benar, berarti dicentang di kolom benar. Kemudian pernyataan kedua salah, berarti dicentang di kolom yang salah. Seperti itu, teman-teman. Oke, aku lanjutkan ya ke soal nomor 4. Oke, jika hashtag berarti kalikan bilangan pertama dengan min 3, kemudian jumlahkan dengan bilangan kedua, maka hasil dari min 2 hashtag 7 adalah, oke, dari min 2 hashtag 7, itu kan min 2-nya itu adalah bilangan pertama ya, teman-teman. Kenapa bilangan pertama? Karena ditulis duluan, atau di sebelah kirinya 7 tuh. Berarti min 2-nya bilangan pertama, 7-nya itu adalah bilangan kedua. Nah, dari soal aturannya itu bilangan pertama jadi min 2 dikalikan ya, dikalikan dengan min 3. Jadi min 2 dikalikan min 3, kemudian hasilnya itu dijumlahkan dengan bilangan kedua. Jadi ini ya, min 2 dikali min 3 didahulukan, habis itu dijumlahkan bilangan kedua, berarti dijumlahkan 7. Nah, min 2 dikali min 3, min ketemu min itu positif. 2 kali 3 itu adalah 6, ditambahkan 7. 6 tambah 7 itu ketemu 13. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, teman-teman. Jadi di sini ada tabel jari-jari planet tata surya. Masing-masing dalam satuan kilometer ya, teman-teman. Jadi ada Bumi, Jupiter, Mars, Merkurius, Neptunus, Saturnus, Uranus, Venus. Nah, ini PG kompleks MCMA lagi nih, teman-teman. Jadi kita langsung buktikan dari pernyataannya ya. Jadi kita lihat yang pertama, jari-jari planet Mars lebih panjang daripada jari-jari planet Neptunus. Oke, atau biar mudah kita coba ini, teman-teman. Kita coba ubah ya. Ini kan dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat ya. Dikali 10 pangkat gitu. Coba kita ubah ke dalam bentuk panjangnya, atau nggak ada ininya, nggak ada perkaliannya dengan 10 pangkat gitu, teman-teman. Mudah ya caranya. Yang pertama, Bumi itu 6 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu kan berarti nolnya ada 3, teman-teman. Jadi 6 dikali 10, 6 dikali 1000 itu adalah 6000 ya, teman-teman. Habis itu yang kedua, 7,15 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini ada dua angka di belakang koma. Karena ada dua angka di belakang koma, itu berarti nanti akan menyebabkan pangkatnya ini dikurangi 2. Jadi 4 dikurangi 2 ketemu 2 gitu, teman-teman. Atau kita tuliskan aja deh, 7,15 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 15-nya itu menghilangkan 2 nol. Jadi 71500 ya, teman-teman. Habis itu
3,40 dikali 10 pangkat 3. Itu berarti 3,40 dikali 1000, teman-teman. Jadi sama dengan 3400 gitu ya. Karena ini ada dua angka di belakang koma, jadi nolnya dihilangi 2 gitu. Terus ini 2,44 dikali 10 pangkat 3 dikali 1000. Sama kayak sama kayak Mars ya. Ini berarti menghilangkan 2 nol. Jadi 2440 gitu. Habis itu Neptunus. Neptunus itu 2,48 dikali nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi menghilangkan 2 nol itu sama dengan 248, nolnya masih sisa 2, 0, 0. Kemudian Saturnus 6,03 dikali 10 pangkat 4. Jadi nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sama kayak sebelumnya, dicoret 2 nolnya. Berarti tinggal 603. Nolnya masih sisa 2 gitu. Habis itu Uranus 2,56 dikali 10 pangkat 4. Nolnya ada 4. Berarti sama kayak sebelumnya, menghilangkan 2 nol. Jadi 256 0 0 gitu, teman-teman. Terus last but not least ada 6,05 dikali 1000. Nah, ini juga menghilangkan 2 nol. Jadi 605 10. Nah, udah ketemu ya masing-masing nih. Nah, kalau dalam bentuk kayak gini ya, ini kan bisa lebih mudah nih itunya membandingkannya ya, teman-teman. Coba kita lihat ya dari pernyataan pertama. Jari-jari planet Mars lebih panjang pada jari-jari planet Neptunus. Nah, Mars mana nih? Mars 3400, habis itu Neptunus itu 24.800. Nah, ini ya teman-teman, jauh lebih panjang jari-jari planet Neptunus dibanding Mars. Jadi pernyataan yang pertama itu salah atau kurang tepat, teman-teman. Kemudian yang pernyataan kedua, selisih jari-jari planet Merkurius dan Neptunus adalah 400 km. Merkurius itu 2440, kemudian Neptunus itu 24.800. Nah, ini apa namanya? Nggak usah dihitung pun kita udah tahu kalau selisihnya itu nggak bakal cuma ratusan, teman-teman, tapi ribuan. Jadi di sini salah ya, bukan 400 km. Karena yang satu aja itu yang Merkurius itu ribuan, yang Neptunus itu sudah puluh ribuan. Nah, harusnya kan bedanya paling nggak ribuan ya, teman-teman. Gitu. Kita next ya ke pernyataan ketiga. Selisih jari-jari planet Jupiter dan Saturnus adalah 11.200. Si Jupiter itu 71.500. Kemudian si Saturnus itu, oh sorry teman-teman, ini Saturnus, oh enggak ding, Saturnus 60.300 ya teman-teman. 60.300. Kalau kita kurangi ya, atau cari selisihnya, berarti kan ini 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 5 kurangi 3, 2, 1 dikurangi 0, 1, 7 dikurangi 6, 1, 11.200. Nah, sama ya teman-teman nih, selisihnya 11.200. Jadi pernyataan ketiga itu benar, teman-teman. Kemudian last but not least kita cek ke pernyataan keempat. Jari-jari planet Uranus lebih panjang daripada planet Venus. Uranus itu 25.600, Venus 6.050. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman kalau Uranus lebih panjang. Jadi pernyataannya tepat. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini aku ada soal nomor 6. Nah, ini aku mau minta teman-teman untuk jawab mandiri ya.
Untuk soal nomor 6 ini, kalau teman-teman udah tahu jawabannya, bisa share di kolom komentar dan juga dikasih lihatkan step-stepnya supaya bisa kita periksa bareng-bareng, bisa kita buat pembelajaran bareng-bareng. Nah, nanti yang jawabannya benar, aku pin ya teman-teman sama aku kasih love gitu teman-teman. Nah, sebelum aku tutup ya video kali ini, di sini aku mau nyampein kalau di description box-nya aku nih, itu ada beberapa buku-buku referensi soal TKA ya teman-teman. Tentunya khususnya untuk TKA tingkat SMP. Jadi TKA tingkat SMP itu kan ada mapel matematika sama bahasa Indonesia. Nah, itu lengkap ya teman-teman, di bawah ada beberapa referensinya. Kalau teman-teman berminat bisa langsung di check out teman-teman. Insya Allah kalau kalian klik dari linknya yang aku kasih itu bakal dapat diskon gitu teman-teman. Nah, sebelum aku tutup, mungkin aku mau menyampaikan permohonan maaf ya teman-teman, karena ini video perdana ya, bahas TKA. Aku minta maaf banget kalau misalkan ada penjelasanku yang kurang jelas atau misalkan terlalu cepat nih jelasinnya, atau ada yang salah atau gimana, bisa di apa namanya bisa dimaafkan dan mohon dimaklumi ya teman-teman. Dan semoga video aku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang akan menghadapi TKA tingkat SMP atau MTS di bulan, insya Allah kalau nggak salah bulan Maret ya teman-teman. Semangat untuk teman-teman semua. eh, dan sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Insya Allah nanti akan ada part-part berikutnya. Doakan ya teman-teman, semoga konsisten.